Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang bergabung mendengarkan renungan-renungan singkat dari pelayanan kesempatan ministry. Kita akan boleh subscribe channel ini, memberikan like, memberikan komentar, dan juga sharingan kepada orang-orang lain, supaya banyak orang juga bisa dapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudaraku, pertanyaan penting pada saat ini yang ingin saya tanyakan kepada kita sekalian adalah bagaimanakah kita memaknai kematian? Mari kita bersama bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk seluruh anugerah Tuhan, khususnya pemberitaan firman yang sudah kami dengarkan berkali-kali setiap saat di dalam gereja, ibadah, saat teduh, dan sebagainya. Ya Tuhan, kami kembalikan renungan firman Tuhan pada saat ini. Tenangkan hati kami, berkatilah kami agar jadi berkat bagi kita semua. Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita sudah membahas minggu lalu ada sebuah interupsi yang terjadi kepada Yairus. Ya. Waktu dia jalan bersama dengan Tuhan, dia minta agar didoakan anaknya yang sakit, dan Yesus sedang berusaha berjalan menuju ke tempat Yairus. Tiba-tiba ada interupsi besar yang terjadi, interupsi yang meskipun sangat singkat tapi berefek luar biasa, yaitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan dan disembuhkan. Dan dia memegang jubah Yesus. Saya akan lanjutkan pembacaannya. Kita lanjutkan dalam ayat yang ke-35 dari Markus pasal yang ke-5. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes serta saudara Yakobus. Ketika di rumah kepala rumah ibadat, dan sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anaknya tidak mati tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Setelah itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudaraku, saat sudah ada jalan keluar bagi Yairus, lalu tiba-tiba ada interupsi terjadi, sesuatu yang sering kita juga alami, bukan? Seperti penulisan dari Tuhan, dan efeknya adalah anaknya mati, meninggal dunia. Situasi pertama buruk, saudara, sudah terlambat, bahwa maut sudah terjadi, misalkan Yairus dari orang yang dikasihinya. Itu juga yang sering kita alami saat mengalami peristiwa melihat orang yang kita kasihi meninggal dunia. Maut terjadi, memisahkan kita dengan orang itu. Tapi di luar Kristus yang lebih mengerikan adalah maut terjadi, memisahkan kita dari kasih Allah, dari Allah. Memberikan hukuman yang kekal bagi manusia berdosa, itu hal yang sangat mengerikan luar biasa. Saudara, waktu itu orang-orang bilang, "Sudah, Yesus tidak perlu datang." Apa responnya Yesus? Kesal, marah, kecewa, sedih? Tapi pernahkah kita merasa itu juga? Tapi Yesus tidak menghiraukan itu. Dia tetap berjalan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia juga punya kuasa yang paling besar atas musuh utama manusia yang paling besar, yaitu kematian. So, background dari Markus ini menyampaikan 4 kisah mujizat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Punya kuasa atas yang pertama alam semesta. Kita lihat pasal 4 ayat 35-41. Meledakkan angin badai. Yang kedua, dia berkuasa atas iblis. Pasal 5 ayat 1-20. Bagaimana orang yang dirasuk oleh iblis, kemudian iblisnya pindah ke babi-babi dan kemudian terjun. Ketiga, Yesus punya kuasa atas penyakit. Kita lihat bagaimana perempuan itu disembuhkan oleh Yesus karena memegang jubah Yesus. Dan hari ini kita akan melihat bahwa Yesus punya kuasa atas kematian. Apa perkataan Yesus pada Yairus waktu itu? Jangan takut, percaya saja. Wah saudara, 4 kata ini, jangan takut, percaya saja, sangat enak sekali didengar di telinga kita. Sangat memberikan kita kekuatan. Tetapi pada saat kita mengalami betul-betul masalah, apakah kita dengan mudah mengamini untuk tidak takut dan hanya percaya saja? Tidak mudah. Yesus berkata, anak ini tidak mati, tapi tidur.
Yesus masuk ke area rumahnya, orang-orang bersedih. Yesus berkata, dia tidak mati tapi tidur. Semua orang menertawakan dia, bukan? Seolah-olah, kamu salah Tuhan. Kalau kamu datang lebih awal, dia memang tidur. Dia tidak mati. Tapi saat ini sudah terlambat, dia sudah mati. Tapi ingat sekali, saudara. Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Kita renungkan, saudara. Jika kita memegang erat 4 kata ini, jangan takut, percaya saja. Setelah Yesus menghampiri anak itu, memegangnya dan berkata, talitakum. Hai anak, bangunlah. Talitakum. Saudara, ini sebuah perkataan yang luar biasa. Ya. 1 Korintus 15 ayat 25-26 berkata begini. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, supaya Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Yesus berkata, talitakum, dia sudah menghidupkan anak itu, membangkitkan anak itu, mengalahkan maut. Digenapi di dalam peristiwa salib, dia mati dan dia bangkit. Musuh utama sudah dikalahkan, yaitu maut. Sehingga saudara, 1 Korintus 15 berkata begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman yang Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, Yairus belum mengalami kisah bagaimana Yesus at the end akan mati dan bangkit. Tapi kita sudah mengetahui itu lewat firman Tuhan yang kita baca. Kita sudah tahu bahwa ada kehidupan kekal nanti di surga. Yesus sudah mengalahkan maut. Kemenangan Kristus atas maut membuat lagi maut tidak lagi berkuasa atas kita. Sehingga kita bisa melihat kematian dari perspektif yang berbeda, saudara. Perspektif yang berbeda. Saudara, kalau kita bayangkan begini. Di dalam kitab Alkitab, kitab suci, Injil, dan bagian-bagian lain, ada peristiwa orang yang dibangkitkan. Ya. Kemudian pertanyaan saya begini, setelah dia dibangkitkan, apakah dia masih ada? Tidak, dia akan mengalami kematian lagi, bukan? Di mana anak Yairus pada waktu itu, belasan tahun hidup bisa berjalan lagi, kapan dia akan mati lagi? Kita tidak tahu, tapi itu pasti terjadi, akan mengalami kematian. Artinya apa? Kematian adalah satu proses, karena manusia berdosa, memiliki tubuh dan daging, akan mengalami itu semua. Tapi yang jauh lebih penting adalah setelah kematian itu, kemana kita pergi? Kematian hanyalah perpisahan sementara kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Mengalami kesedihan, duka cita, betul. Tapi itu adalah perpisahan sementara. Mengapa? Karena setiap orang yang di dalam Kristus, kematian menjadi jalan menuju kekekalan bersama dengan Bapa. Saudaraku, pagi ini sebelum saya merekam renungan ini, lewat di dalam kompleks apartemen, kemudian ada satu spanduk besar yang memberikan pertanyaan, kemana setelah kematian? Kemana setelah mati? Dari sebuah gereja di dalam kompleks apartemen. Anak saya bertanya, ini pertanyaan aku juga nih, kemana setelah mati? Ya, kemana? Setelah saya ngobrol-ngobrol, dia mempertanyakan sebetulnya setelah mati tubuh kita kemana? Saya bilang bahwa sebetulnya secara fisik ya, orang yang dikremasi ya selesai, langsung tinggal tulang belulang. Orang yang dikubur mungkin perlu waktu sekian lama baru tubuhnya akan hilang. Tinggal tengkorak dan sebagainya. Itu hanyalah tubuh fisik kita. Tetapi saat kita di dalam Kristus Yesus, kalau mengalami kematian, langsung kita bertemu dengan Bapa yang di surga. Itu yang jauh lebih penting daripada sekedar tubuh fisik kita. Itu pula yang saya katakan kepada kita saat ini, saudara. Kematian adalah perpisahan sementara dengan orang yang kita kasih. Tapi adalah jalan menuju kekekalan bersama dengan Bapa yang di surga. Sehingga waktu di awal saya bertanya kepada Anda sekalian, bagaimana Anda memaknai sebuah kematian? Pasti berduka cita, pasti bersedih. Setiap kita mungkin mengalami keterpisahan dengan orang yang kita kasih, siapapun itu. Tetapi itu adalah sebuah perpisahan yang sementara sifatnya. Yang sebetulnya saat kita sedang mengalami duka cita, ingatlah bahwa Yesus berkuasa atas maut. Bersedihlah. Namun bersukacitalah. Karena barang seperti dalam Kristus, dia tidak akan hilang begitu saja. Dia akan langsung bertemu dengan Bapa yang di surga. Pertanyaan penting saat ini adalah, apakah kita sudah di dalam Kristus? Apakah orang yang kita kasihi sudah di dalam Kristus? Yesus punya kuasa atas maut. Berbahagialah orang-orang yang sudah mengalami Kristus, sehingga saat dia meninggal, dia ada bersama dengan Tuhan di surga. Saudara, maukah Anda sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatmu? Sharingkan ini kepada orang lain, supaya banyak orang-orang juga mendapatkan berkat dari firman Tuhan, dan diselamatkan lewat Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.